Begini, Parcok ini kan awal diungkapkan oleh sahabat kita dari PDIP pada waktu itu, dan sudah dilakukan sidang di MKD. Dan hasilnya di MKD mendapatkan sanksi teguran dengan tertulis, kan seperti itu. Nah, menurut saya isu ini sudah dari 2019. Kenapa isu 2019 itu kita mendengar di masyarakat ada polisi atau aparat pemerintah TNI main di pilpres ya pada waktu itu. Kenapa? Ini isu setiap 5 tahunan menurut saya. Nah, betul apa yang kata tadi Pak Adrian. Ini paling tidak, Adrian bilang harus dibuktikan dengan cara gimana? Kita buktikan. Kita harus buktikan karena tidak bisa. Isu kita. Dalam video tersebut, Hasbiyallah Ilyas selaku anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB menjelaskan bahwa Partai Coklat atau Parcok pertama kali diungkapkan oleh politisi dari PDI Perjuangan dan sudah dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sekaligus mendapatkan sanksi teguran secara tertulis. Dan Hasbiyallah juga mengatakan bahwa isu adanya Partai Coklat ini sudah ada sejak Pilpres 2019. Bahkan isu Parcok ini selalu bergulir di setiap ajang 5 tahunan dan harus dibuktikan. Bagaimana pembuktiannya? Oke. Itu yang harus kita diskusikan. Mekanisme pembuktiannya seperti apa? Tapi jelas, periksa saja. Ada pemilu 2019, ada nggak pemanggilan kepala desa semasif kemarin? Nggak ada. Periksa saja. Ada pemilu 2014, ada nggak pemanggilan kepala desa semasif kemarin? Nggak ada. Artinya bahwa isu keterlibatan aparatur kepolisian, keterlibatan ASN dalam pemilu selalu ada. Tapi ada nggak yang semasif kemarin? Seterbuka kemarin? 176 di Karanganyar, 144 di sini, 57 di sini segala macam. Ada nggak? Itu menunjukkan bahwa yang terjadi sekarang sepertinya tidak cuma narasi kosong, bukan cuma isu atau cuma kabar burung, enggak, peristiwanya ada. Oke. Lebih konkret lagi, kemarin Bawaslu umumkan ada 1.500 pelanggaran dalam pilkada dan diantaranya adalah ketidaknetralan kepolisian. Nah, pernyataan-pernyataan Bawaslu sebagai juga institusi negara yang melakukan pengawasan pemilu, apakah dianggap sebagai sebuah kebenaran? Dan menurut Adian soal bagaimana mekanismenya untuk membuktikan adanya Parcok ini, itu bisa didiskusikan bersama. Tetapi Adian memberikan cara sederhana untuk membuktikan hal tersebut, yaitu dengan cara melihat dan menganalisa di setiap proses pemilu dan pilpres di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun isu adanya keterlibatan aparatur negara dalam pemilu dan pilpres sudah ada sejak Pilpres 2014 dan 2019, yang menjadi pertanyaannya, apakah pemanggilan kepala desa dan ASN semasif dan terang-terangan dan terbuka seperti Pilpres 2024 sekarang ini? Dan menurut Adian, isu perihal adanya Parcok sekarang ini menunjukkan bukan hanya narasi kosong saja dan isu atau kabar buruk saja, karena peristiwanya ada dan dikuatkan oleh Bawaslu bahwa ada banyak sekali pelanggaran dalam Pilkada 2024 dan salah satunya adalah keterlibatan institusi kepolisian. Hal ini ternyata bukan hanya isu belaka. Sebentar, saya kasih waktu untuk bicara. Bukan. Saya jelaskan. Saya komisi 7. Baik. Yang punya kewenangan secara komisi itu komisi 3. Betul, kita baru sebuah kali kewenangan. Jadi yang mulai ya. Iya betul. Kalau kemarin bilang belum dilantik, sekarang sudah. Mulailah. Bang, andai kata ada bukti yang jelas dan bukti ini fakta real di bawah. Saya yang paling depan untuk menuntut ini, Bang. Informasi pertama dari mana? Media massa. Bocor Oke, atau sudah. Informasi pertama dari mana? Media massa. Buka aja di googling. Banyak. Panggil aja media massanya. Ketika mereka dipanggil kan cerita. Peristiwanya begini. Ada rekamannya. Mungkin mereka punya. Mungkin tidak. Ada fotonya. Mungkin punya. Mungkin tidak. Tapi ada langkah untuk melakukan investigasi itu. Ini bukan untuk PDI Perjuangan. Ini bukan untuk Adian. Tapi kita mau negara ini dari hari ke hari semakin baik. Kita mau negara ini dari hari ke hari semakin demokratis. Kita tidak mau kemudian ada yang punya kewenangan lebih menggunakan itu untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kita nggak mau. Dan menurut saya itu bukan keinginan saya saja. Keinginan Bapak juga. Keinginan kamu juga. Keinginan teman-teman mahasiswa juga. Artinya bahwa kalau itu kita investigasi, tidak untuk hal-hal lain, tapi untuk memastikan Indonesia kemudian menjadi lebih baik daripada Indonesia. Dalam video tersebut, Adian menjelaskan bahwa yang memiliki wewenang soal adanya isu Parcok ini adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Sontak Hasbiyallah selaku anggota Komisi 3 DPR RI begitu menggebu-gebu dan menegaskan bahwa dirinya akan berada di paling depan kalau memang bukti adanya Parcok itu ada.
Dan giliran Adian membeberkan bukti fakta awal mula isu adanya parcok itu muncul, malah Hasbiallah lebih memilih diam. Dan Adian menegaskan bahwasanya isu adanya parcok yang harus diusut tuntas bukan semata-mata untuk partainya sendiri yaitu PDI Perjuangan, dan juga bukan untuk yang berkepentingan saja, tetapi yang lebih utama dari itu semua yaitu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.